Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Kimia. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah. Baik, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan konsep dasar dan karakteristik SPBM. Jadi strategi pembelajaran berbasis masalah itu saya singkat menjadi SPBM ya. Kemudian menjelaskan hakikat masalah dalam SPBM. Selanjutnya menjelaskan tahapan-tahapan dalam SPBM, memahami keunggulan dan kelemahan SPBM. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, kita bahas materinya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar dan karakteristik SPBM. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM itu sendiri merupakan salah satu pembelajaran yang didasarkan kepada psikologi kognitif. Nah, di mana psikologi kognitif ini berangkat dari asumsi bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, jadi belajar itu bukan semata-mata hanya proses menghafal sejumlah fakta ataupun proses interaksi interaksi antara satu dengan yang lainnya, antara individu dengan lingkungannya, tetapi di dalam proses interaksi ini ya, siswa itu harus berkembang. Nah, berkembang ini maksudnya apa? Berkembang itu baik secara aspek kognitifnya tetapi juga dari segi aspek sikapnya, yaitu afektifnya dan juga psikomotornya. Nah, inilah yang menjadi titik tolak dalam pembelajaran strategi pembelajaran masalah. Nah, di mana perkembangan siswa tadi yang aspek kognitifnya, afektif serta psikomotornya tadi itu diperoleh melalui pengalamannya dalam menghadapi suatu problema ataupun suatu masalah. Nah, itu dia. Ya. Itu selanjutnya pengertiannya. SPBM itu dapat kita artikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Oke. Selanjutnya, ada 3 ciri utama dari SPBM. Yang pertama, yaitu adalah SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Ya. Maksudnya apa? Nah, di dalam implementasi SPBM itu ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, SPBM itu tadi sudah saya sebutkan, dia tidak hanya menekankan kepada aspek kognitif. Jadi, siswa itu tidak hanya mendengarkan, mencatat, ataupun menghafal materi pelajaran, tetapi di dalam SPBM siswa itu harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari ataupun mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan mengenai suatu permasalahan. Seperti itu. Nah, jadi SPBM itu adalah rangkaian aktivitas yang kompleks. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran itu diarahkan untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah, di mana berpikir secara ilmiah itu menggunakan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah proses berpikir deduktif ataupun induktif, di mana proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Nah, sistematis itu ya artinya berpikir ilmiah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, jadi di dalam yang namanya berpikir secara ilmiah itu ada tahapan-tahapannya yang dilakukan. Nah, tahapan-tahapan inilah tadi yang urutan-urutan tadi itu yang dikatakan sebagai sistematis. Nah, sedangkan empiris itu sendiri artinya proses penyelesaian masalah yang didasarkan kepada data ataupun fakta yang ada. Nah, itu ya. Jadi ini harus perlu saudara tekankan. Ada yang namanya sistematis, di mana sistematis itu adalah sesuai dengan urutan ataupun tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan dalam proses secara ilmiahnya tadi. Sementara empiris itu adalah proses penyelesaian masalahnya itu yang didasarkan kepada data-data dan fakta-fakta. Nah, inilah yang menjadi 3 ciri utama dari SPBM. Oke, selanjutnya kita membahas
mengenai kapan sih SPBM itu diterapkan. Nah, strategi pembelajaran pemecahan masalah atau SPBM ini hanya dapat diterapkan jika guru itu menginginkan agar siswanya menguasai materi tadi, ya, materi tadi secara penuh. Nah, seperti itu. Ini menguasainya, ini pelajarannya maksudnya ya, materi pelajaran. Jadi ketika guru ingin siswanya tadi menguasai materi pelajaran itu secara penuh, maka strategi pembelajaran pemecahan masalah ini tepat untuk digunakan. Seperti itu. Jadi di sini guru menginginkan agar siswanya itu tidak hanya sekadar mengingat materi saja, tapi dia menguasai secara penuh dari materi yang ada. Seperti itu. Selanjutnya, apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa. Yaitu di sini apa saja kemampuan berpikir rasional siswa tadi? Itu ada kemampuan menganalisis situasi. Di antaranya ya, ada kemampuan menganalisis situasi, kemampuan menganalisis situasi. Nah, kemudian ada lagi di sini menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, begitu. Menerapkan pengetahuan dalam situasi baru, seperti itu. Selanjutnya, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendapat. Mengenal perbedaan antara fakta dan pendapat. Nah, serta di sini mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement ataupun keputusan secara objektif, ya. Jadi di sini membuat judgement secara objektif. Nah, ini dia. Jadi guru itu harus mengembangkan keterampilan berpikir rasional siswa, di mana apa saja kemampuan berpikir rasional siswa tadi, yaitu yang 4 ini tadi. Oke. Selanjutnya, manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. Nah, seperti itu. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab di dalam belajar. Serta yang kelima, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dia pelajari dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti permasalahan yang kita ajukan kepada siswa itu sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi istilahnya itu SPBM itu bisa diterapkan, cocok diterapkan apabila kita menginginkan sebagai seorang guru itu menginginkan hal-hal yang seperti ini di dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita masuk kepada masalah SPBM. Nah, masalah dalam SPBM itu yaitu yang pertama adalah masalah dalam SPBM itu adalah masalah yang bersifat terbuka. Nah, apa artinya? Masalah yang terbuka itu maksudnya jawaban dari masalah itu belum pasti. Di mana nanti siswa ataupun bahkan guru itu harus dapat mengembangkan kemampuan jawaban dari masalah tadi, ya, ataupun masalah yang diajukan. Nah, dengan demikian SPBM tadi itu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, apa tujuannya? Tujuan yang ingin dicapai oleh SPBM ini adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kemudian dia mampu menganalisis dan secara sistematis dan logis untuk menentukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data-data secara empiris. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan yang namanya sikap ilmiah. Nah, itu yang menjadi tujuan yang ingin dicapai di dalam SPBM. Ya, saya ulangi, tujuan yang ingin dicapai dalam SPBM yaitu kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analisis, sistematis, serta logis untuk menentukan alternatif pemecahan masalah melalui yang namanya eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, itu dia. Selanjutnya, hakikat
Masalah dalam SPBM adalah gap ataupun kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Nah, kesenjangan itu bisa dirasakan dari adanya keresahan, ya, adanya keluhan, kerisauan ataupun kecemasan. Nah, oleh karena itu materi pelajaran ataupun topik yang dibahas itu tidak terbatas dari materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, tetapi juga harus dapat juga bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, misalnya saudara menemukan adanya permasalahan mengenai limbah-limbah yang ada di lingkungan kita. Ya, jadi karena adanya permasalahan tadi, ya, maka kita istilahnya itu mencoba untuk menyelesaikan masalah tadi dengan berbagai solusi sehingga masalah tadi itu bisa diminimalisir. Misalnya orang kan banyak nih di Pekanbaru orang yang menjual es tebu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah limbah dari kulit tebu tadi yang sudah digiling tadi, kan ada ampas ya maksudnya. Ampas tebu tadi itu setelah digiling mau diapakan. Nah, itu kan menjadi suatu problem. Nah, selanjutnya nanti problemnya apa? Yang mencemari lingkungan tanah, terus juga ketika busuk menimbulkan bau, kemudian lalat banyak sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit ketika lalat tadi hinggap di berbagai makanan seperti itu. Nah, ini menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang nantinya itu akan diselesaikan secara ilmiah. Yaitu apa? Misalnya saudara membuat pemecahan masalahnya itu dengan alternatif pengolahan tadi ampas tebu. Untuk membuat apa? Ampas tebu misalnya ingin membuat kayu misalnya atau apa, pupuk dan sebagainya. Nah, proses pembuatan pupuk tadi itu kita buat misalnya prosedurnya, itulah yang dikatakan sebagai sistematisnya. Nanti apa? Fakta ataupun data empirisnya, saudara bisa ngambil referensinya itu tadi dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, nanti kan saudara mendapatkan data tuh. Nah, inilah yang dikatakan sebagai data yang sesuai dengan fakta, seperti itu. Hasil-hasil yang saudara peroleh tadi. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk kepada bahan pelajaran dalam SPBM, itu memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Nah, sebelum saya membahas ini, kemarin kita sudah mempelajari mengenai strategi pembelajaran inquiry. Nah, sekarang strategi pembelajaran berbasis masalah. Kedua-dua ini dekat erat hubungannya. Kenapa saya katakan dekat ataupun erat hubungannya? Pembelajaran inquiry itu tadi, ya, ini saya back dulu ya. Pembelajaran inquiry tadi, ya, itu dia kan kita menemukan juga, finding, kita menemukan, inquiry itu menemukan, dan pembelajaran berbasis masalah itu juga menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Nah, sekarang kira-kira ketika saya bertanya kepada saudara, apa perbedaan antara inquiry dengan SPBM? Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu? Nah, inquiry ya, itu dia masalahnya itu bersifat tertutup. Nah, tertutup itu artinya apa? Jawaban dari masalahnya tersebut sudah pasti. Nah, oleh karena itu jawaban dari masalah yang kita kaji itu sebenarnya guru udah tahu, tapi guru tidak secara langsung menyampaikannya kepada siswa karena guru itu pengen siswa tadi yang menemukan sendiri. Makanya di dalam merancang proses pembelajaran inquiry itu harus secara betul-betul bagus. Kenapa? Bagaimana guru tadi mencoba memfasilitasi siswa tadi untuk dapat menemukan jawaban atas suatu permasalahan, dan di mana di sini gurunya udah tahu jawabannya. Jadi guru tadi pengen ngarahin tadi siswanya tadi supaya dia menemukan jawaban yang guru tadi itu sebenarnya sudah mengetahuinya. Nah, sementara tadi saya sudah sampaikan kalau di dalam SPBM itu masalahnya bersifat terbuka. Bahkan guru sendiri itu pun belum istilahnya itu dia harus bereksplorasi juga ataupun di sini bisa mengembangkan. Jadi guru itu bisa mengembangkan kemungkinan jawaban dari masalah tadi. Nah, kayak tadi saya katakan limbah tadi. Lah, ada yang berpikir limbah tadi digunakan untuk pupuk. Oh, ada mungkin yang digunakan itu untuk sebagai bahan dasar pembuatan kayu yang berbahan dasar serbuk, ya kan? Jadi banyak hal yang bisa kita
temukan jawabannya. Sementara di dalam proses inquiry itu masalahnya lebih bersifat tertutup. Jadi jawabannya itu sudah diketahui oleh guru, ya sudah siswa tadi diarahkan untuk menemukan jawaban tadi seperti itu ya. Nah, itu dia. Selanjutnya baru kita masuk pada bahan pelajaran dalam SPBM, itu kriterianya ya ataupun karakteristiknya apa sih gitu. Yang pertama, bahan pelajaran itu harus mengandung isu-isu yang mengandung konflik. Nah, konflik tadi itu guru bisa memberikannya itu bersumber dari berita ya ataupun rekaman ataupun video ataupun yang lainnya. Nah, kayak tadi kan saya sampaikan adanya isu-isu lingkungan di mana limbah-limbah dari masyarakat itu sangat banyak. Nah, itu mungkin bisa dengan menampilkan video-video kepada siswa. Nah, ini berbagai macam. Nah, apa solusinya seperti itu? Nah, ini menimbulkan masalah apa saja, ada masalah lingkungan, ada masalah kesehatan dan sebagainya, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, itu bahan yang dipilih adalah bahan yang bersifat familiar dengan siswa. Familiar ini, kenapa kita harus bersifat familiar yang sudah dikenal oleh siswa? Karena supaya siswa tadi itu dapat mengikutinya dengan baik. Kalau kita membahas sesuatu hal yang siswanya tadi itu nggak tahu sama sekali, bagaimana mungkin dia menemukan suatu pemecahan masalah terhadap masalah itu tadi, ya kan? Nah, jadi kita harus betul-betul misalnya kita membahas tentang limbah yang nggak ada di Pekanbaru, yang nggak pernah dilihat siswa lah. Bagaimana mungkin siswa tadi itu ingin memecahkan masalahnya gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi bahan yang dipilih itu harus bersifat familiar dengan siswa. Sehingga nanti siswa itu dapat mengikutinya dengan baik dan bisa merancang suatu pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, bahan yang dipilih merupakan bahan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau bersifat universal. Kenapa demikian? Supaya dia manfaatnya itu lebih terasa. Kayak tadi kan, ya berarti kan kalau kita mengangkat isu lingkungan, artinya yang berada di lingkungan itu kan populasinya besar. Artinya yang merasakan manfaat dari solusi yang sudah kita temukan tadi itu nanti akan dirasakan oleh orang banyak. Jangan hanya individual saja. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya bahan yang dipilih merupakan bahan yang didukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa. Nah, ini ya kita harus memilih bahannya itu ataupun tujuan itu sesuai dengan kurikulum ya. Walaupun kita ingin strategi pembelajaran berbasis masalah, janganlah masalahnya itu nggak ada hubungan sama kurikulum. Nah, misalnya kalau di dalam kimia kan nanti ada kita membahas misalnya mengenai kesadaran air misalnya ya. Nah, nanti kesadaran air ini kan bisa isu lingkungannya misalnya air-air yang tercemar yang ada di Dumai misalnya. Karena salah satu pembahasannya itu adalah salah satu kriteria bahwa air yang tercemar itu adalah ciri-cirinya itu baunya berbaunya itu airnya berbau, terus warnanya berubah, diantaranya kan seperti itu. Nah, ini istilahnya itu kan berkaitan dengan topik kita, yaitu tadi mungkin kesadaran air atau pencemaran gitu, mengenai pencemaran. Nah, itu berkaitan. Jangan sampai nanti kita mengangkat suatu isu ataupun problem nggak ada hubungannya dengan materi pelajaran kita. Nah, jadi nanti saudara bisa menganalisis berbagai macam nanti akan saya minta tugas ya untuk saudara. Saudara harus menganalisis nanti dari topik-topik yang ada, dianalisis berbagai jenis masalah yang bisa saudara angkat menjadi topik di dalam pembelajaran strategi berbasis masalah, sehingga nanti siswanya itu bisa mengeksplorasi ataupun menemukan jawaban terhadap masalah yang saudara berikan. Seperti itu dari berbagai aspek. Ya, baik itu dari segi aspek lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi. Seperti itu. Oke. Ini dia kriteria-kriteria bahan pelajaran dalam SPBM. Selanjutnya, ketinggalan satu lagi ya. Bahan yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa. Nah, jadi setiap bahan itu sebaiknya sesuai dengan minat siswa, sehingga setiap siswa tadi itu merasa perlu untuk mempelajarinya. Kalau siswanya nggak minat membahas itu ya jangan dibahas. Harusnya kita memang betul-betul tahu karakteristik siswa kita, sehingga nanti kita bisa memilih bahannya itu sesuai dengan minat siswa.
Biasanya kalau mengenai pembelajaran berbasis masalah ini, kalau siswa itu tadi diberikan masalah-masalah yang yang familiar dengan dia, biasanya minatnya juga akan tinggi. Kenapa? Karena dia melihat sendiri permasalahan itu memang terjadi seperti itu. Ya, itu dia. Selanjutnya kita bahas mengenai tahapan-tahapan dalam SPBM. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan SPBM yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama ada John Dewey, ya, yaitu seorang ahli pendidikan dari Amerika. Nah, nanti menjelaskan ada 6 tahapan SPBM, yang kemudian ini dikenal dengan metode pemecahan masalah ataupun problem solving. Jadi John Dewey ini metodenya itu yaitu metode problem solving. Nah, mungkin saudara pernah mendengar ya. Jadi SPBM itu sama dengan problem solving. Selanjutnya yang kedua ada David Johnson and Johnson. Nah, di sini ya David Johnson and Johnson ini juga mengemukakan ada 5 langkah dalam pembelajaran SPBM. Nah, di mana 5 langkah tadi itu dilaksanakan di dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan secara umum, di mana nanti tahapan secara umum ini merupakan gabungan dari tahapan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tadi, diambil benang merahnya, maka dirancanglah suatu tahapan secara umumnya seperti apa di dalam SPBM tadi. Oke, kita bahas dulu menurut John Dewey. Oke, tahapan SPBM menurut John Dewey itu kan tadi ada 6 tahapan ya. Dimana di sini tahap pertama itu adalah merumuskan masalah. Nah, jadi di sini ya merumuskan masalah yaitu langkah siswa untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan. Ya, jadi nanti saudara itu boleh sebelumnya itu memberikan misalnya video mengenai pencemaran saja, berbagai pencemaran. Nah, nanti siswa tadi itu bisa menentukan sendiri masalahnya. Oh iya Bu, dekat sekitar. Jadi kita mengarahkan saja ya. Jadi siswa tadi sendiri yang harus merumuskan masalahnya. Bu, di dekat tetangga saya itu Bu, itu ada yang berjualan, misalnya jualannya itu nanas. Nah, sampahnya Bu setiap hari itu banyak sekali. Misalnya seperti itu ya. Jadi bisa Bu itu diangkat. Nah, bisa gitu. Jadi kita sebagai seorang guru memfasilitasi siswa tadi. Yang pertama tentunya kita harus menggali, istilahnya itu memberikan pencerahan sedikit mengenai problematika yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti meminta siswa tadi untuk merumuskan masalahnya seperti itu ya. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah menganalisis masalah. Menganalisis masalah yaitu di sini langkah siswa untuk meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sudut pandangnya dari segi kesehatan bagaimana, dari segi estetika seperti apa. Nah, kalau dari segi kesehatan kan berarti itu kan mencemari tanah. Terus ada lalat-lalatnya tuh. Kalau misalnya limbah-limbah seperti itu kan menimbulkan bau. Itu kan berarti ada lalat lah nanti itu kan berarti mempengaruhi kesehatan. Misalnya dari bidang estetika, yang namanya polusi atau pencemaran tanah itu kan berarti secara estetikanya enggak terlihat tidak baik, tidak bagus, kotor begitu ya. Kemudian juga menimbulkan bau busuk. Nah, itu dari segi ekonominya apa? Ketika limbah tadi kita manfaatkan, maka tadi limbah tadi akan bertambahlah nilainya secara ekonomi kan begitu. Nah, nanti bisa kalau menghasilkan suatu produknya bisa kita jual. Ah, begitu ya. Jadi nanti siswa tadi itu kita minta untuk meninjau masalah tadi secara kritis dari berbagai sudut pandang, itu maksudnya. Oke. Selanjutnya merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis di mana di sini siswa itu merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan masalah sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan hipotesis yang dirumuskannya tadi, dicobalah dikumpulkan data. Di sini siswa tadi mencari data, menggambarkan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Data ini bisa bersumber dari internet misalnya, atau dari jurnal-jurnal penelitian orang. Sebenarnya limbah tebu ataupun nanas tadi itu itu bisa diolah jadi apa saja sih? Nah, seperti itu ya. Jadi kita kumpulkanlah datanya sehingga nanti siswa tadi itu bisa istilahnya itu merancang kan tadi merancang ini limbahnya mau dibikin apa. Ada beberapa alternatif nanti
pengolahan limbah dari nanas tadi. Gitu. Jadi dikumpulkan datanya dari jurnal-jurnal penelitian orang, atau bahkan mana tahu ada bukunya, ya bisa juga dari buku ataupun dari internet. Tapi yang jelas sumbernya harus jelas ya. Jangan sumbernya ngambil dari blog orang yang copy paste yang nggak jelas, itu keabsahannya seperti itu. Selanjutnya diujilah hipotesisnya tadi. Nah, di mana di sini siswa tadi kan dia sudah membuat hipotesis tadi, dikumpulkan data. Nah, setelah dikumpulkan data tadi yang sesuai dengan hipotesis yang dirumuskannya, kita uji apakah benar nih. Tadi kita ambil salah satu saja. Hipotesisnya apakah limbah kulit nanas tadi dapat diolah menjadi bahan dasar sebagai sabun cuci tangan, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan data, oh ternyata ada beberapa jurnal yang mengungkapkan iya bisa gitu loh. Bisa, misalnya ada 10 sampai 15 jurnal, oh udah pernah diteliti orang, udah kita kumpulkan. Oh iya, ternyata bisa. Artinya nanti di sana diujilah hipotesisnya, berarti kita kumpulkan ternyata ya benar bahwa tadi limbah kulit nanas dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sabun gitu. Seperti itu. Ya, selanjutnya barulah kita rumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu di mana di sini siswa itu menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dari rumusan hasil pengujian hipotesis tadi ataupun rumusan kesimpulan. Nah, sebaiknya ya tadi salah satunya supaya kebermanfaatannya dari limbah kulit nanas itu bagus, maka sebaiknya dibuatlah sabun, karena sabun tadi sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi misalnya. Sabun tadi bisa kita gunakan untuk salah satu alternatif, jadi nggak perlu beli lagi, bisa mengolah sendiri dari limbah yang ada sebagai sabun cuci tangan misalnya ya, seperti itu. Atau mungkin ada ketemu jurnal itu bisa sebagai, atau saudara menganalisisnya, oh ternyata zat di dalam itu ada antibakterinya, nah berarti bisa dibuat sebagai bahan dasar pembuatan hand sanitizer misalnya gitu, tinggal menambahkan berbagai bahan lainnya, tapi bahan dasarnya adalah limbah kulit nanas. Nah seperti itu ya. Nah itu dia, ini untuk yang tahapan SPBM menurut John Dewey. Selanjutnya ada lagi tahapan tadi yang kedua, menurut siapa tadi? Menurut David Jensen and Jensen ya. Nah, itu ada 5 langkah SPBM di mana David Jensen and Jensen ini menyatakan bahwa langkah dalam SPBM itu melalui kegiatan kelompok. Nah, jadi kegiatan dilakukan secara berkelompok, di mana kegiatan kelompok ini yang dilakukan yang pertama kali adalah mendefinisikan masalah, yaitu merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung isu konflik sehingga siswa nanti menjadi jelas ya masalahnya apa yang akan dikajinya gitu. Nah, dalam tahapan ini ya guru bisa meminta pendapat ataupun menjelaskan kepada siswa tentang isu-isu yang hangat, yang menarik ya, yang untuk dipecahkan kepada siswa tadi. Nah, itu dia ya. Selanjutnya yang kedua, mendiagnosis masalah. Di sini di dalam tahapan mendiagnosis masalah ini tadi itu ditentukanlah sebab-sebab terjadinya masalah tadi. Apa sih sebab-sebab masalahnya? Nah, kemudian dianalisis berbagai faktor yang dapat mendukung penyelesaian masalahnya. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dalam diskusi kelompok kecil sehingga nanti siswa tadi itu dapat mengurutkan tindakan-tindakan prioritas apa yang dilakukan sesuai dengan jenis hambatannya ataupun jenis permasalahan yang ada. Seperti itu. Oke. Selanjutnya merumuskan alternatif strategi. Nah, di sini nanti di dalam merumuskan alternatif strategi itu dilakukanlah pengujian setiap tindakan yang telah dirumuskan tadi melalui diskusi kelas. Ya. Nah, pada tahapan ini siswa didorong untuk berpikir mengemukakan pendapat ataupun argumentasi tentang kemungkinan setiap tindakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, tahapan yang keempat, menentukan dan menerapkan strategi pilihan. Di mana di sini adanya pengambilan keputusan tentang strategi mana yang dapat dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, melakukan evaluasi. Nah, di sini ada dua evaluasi yang dapat dilakukan. Ada yang namanya di sini adalah evaluasi proses ya. Evaluasi proses, dan ada lagi yang namanya evaluasi akhir. Nah, seperti itu ya. Evaluasi akhir. Nah,
Evaluasi proses, di mana di sini evaluasinya itu dilakukan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan tadi. Bagaimana prosesnya tadi? Kita evaluasi, benar nggak prosesnya? Mulai dari tadi mendefinisikan masalah sampai dengan menentukan dan menerapkan strategi pilihannya. Seperti itu. Benar nggak? Karena takutnya kalau prosesnya tadi tidak benar, tahapannya, maka nanti menentukan atau menerapkan strategi pilihannya itu juga akan salah. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada proses evaluasi akhir. Di mana di sini evaluasi akhir itu ya evaluasi itu dilakukan di akhir. Nah, evaluasi terhadap akibat dari penerapan strategi yang diterapkan. Apa dampaknya gitu. Dampaknya menimbulkan dampak positif atau bahkan dampak negatif seperti itu. Itu di evaluasi akhir. Jadi di akhirnya. Jadi istilahnya itu di sini kita melihat dampak dari adanya penerapan strategi yang tadi kan sudah ditentukan, kemudian diterapkan. Nah, di akhir kita lihat apa efeknya, dampak yang ditimbulkan dari strategi yang diterapkan. Seperti itu. Dah. Ini dia yang menurut David Johnson and Johnson. Selanjutnya ya, tahapan SPBM secara umum, ini yang ketiga ya. Tapi di sini saya buat 2, lupa ganti berarti. Nah, yang 3, tahapan SPBM secara umum. Di mana di sini secara umum SPBM itu yang pertama adalah menyadari adanya masalah ya. Menyadari masalah. Di sini implementasi SPBM harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. Kalau dia nggak nyadar itu adalah masalah, ya nggak tahu dia apakah itu akan dipecahkan atau tidak. Nah, selama ini kan siswa-siswa kita ini kurang kreatif. Kenapa? Melihat lingkungan sekitar itu tidak memikirkan masalahnya apa yang ditimbulkan ini bagus atau enggak gitu. Tetapi hanya sekadar cuek, banyak yang cuek ya. Nah, selama ini kan nggak terpikir nih, oh limbah-limbah di jalanan ini banyak sekali loh. Gimana ya, ini masalah ini. Nah, nggak pernah difikirkan kalau itu adalah suatu masalah seperti itu. Nah, jadi SPBM itu secara umum itu harus dimulai dengan adanya kesadaran bahwa ya sesuatu itu menimbulkan suatu permasalahan dan harus dipecahkan. Nah, pada tahap ini ya guru itu harus membimbing siswa ya supaya siswa tadi itu sadar akan adanya kesenjangan atau gap di lingkungannya. Nah, baik itu di lingkungannya itu di lingkungan dia di sekolahnya ataupun di lingkungan dia di masyarakat seperti itu. Nah, di sini kita berharap di dalam tahap pertama ini kita berharap bahwa di sini siswa itu dapat menentukan ataupun menangkap berbagai macam kesenjangan atau gap yang terjadi ataupun berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Di sini ya, selanjutnya setelah dia sadar bahwa adanya masalah, nah maka dia mencoba merumuskan masalahnya. Nah, di sini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa masalah-masalah tadi itu harus sesuai juga dengan topik yang kita akan ajarkan, sesuai dengan kurikulum, sehingga kita juga tidak meninggalkan kurikulum kita, karena kan kita juga mengajar itu juga berdasarkan kurikulum kan seperti itu. Kompetensi apa yang ingin dicapai di dalam suatu pembelajaran seperti itu. Jadi masalah yang kita angkat itu harus sesuai dengan topik tadi. Nah, jadi merumuskan masalah di sini ya. Jadi dicobalah istilahnya itu dirumuskan masalahnya yang berhubungan dengan tadi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sudah terdeteksi tadi sebelumnya. Di sini siswa bisa memanfaatkan pengetahuannya itu untuk mengkaji ataupun merinci serta menganalisis masalah secara jelas dan spesifik dan dapat dipecahkan. Nah, jangan sampai dia udah merumuskan masalah tapi nggak ada penyelesaiannya, kan sama aja bohong. Selanjutnya dia rumuskan hipotesis. Nah, ini sepertinya masalahnya ini. Nah, nanti kira-kira masalah ini nih di solusinya ini ya, solusinya masalah A dengan solusi B itu kira-kira berhasil atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dirumuskanlah hipotesis, yaitu suatu jawaban sementara atas rumusan masalah yang kita sudah rancang tadi dengan strategi penyelesaian yang sudah dipilih seperti itu. Selanjutnya kita kumpulkan data. Apa gunanya mengumpulkan data tadi? Untuk menjawablah jawaban sementara kita tadi itu benar apa salah. Selanjutnya kita uji berdasarkan data tadi, oh ternyata benar ya, berarti hipotesis kita diterima. Sehingga di sini nanti ya siswa tadi itu kita harapkan memiliki kecakapan dalam menelaah data
dan sekaligus membahasnya untuk melihat hubungan antara masalah yang sedang dikaji. Seperti itu, ya. Itu menguji hipotesis. Nah, di sini juga di samping itu juga ya siswa itu kita harapkan dapat mengambil keputusan dan kesimpulan yang pada akhirnya yang pada akhirnya dia dapat menentukan pilihan penyelesaian yang merupakan ini adalah tahap akhir dari suatu proses strategi pemecahan berbasis masalah. Nah, di dalam menentukan pilihan penyelesaian, itu siswa tadi itu kita harapkan memiliki kecakapan memilih alternatif penyelesaian masalah yang mungkin akan diterapkan dan dapat diperhitungkan kemungkinannya, ya. Ya, ini yang paling baik itu ini loh. Nah, seperti itu. Oke. Ini dia tahapan SPBM secara umum. Baik, kita bahas selanjutnya apa sih keunggulan SPBM ini? Nah, keunggulan SPBM yaitu diantaranya teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Kenapa? Karena kan tadi dia memecahkan masalah atau problem solving, tentu dia bagus untuk memahami isi pelajaran. Karena begini, ketika siswa tadi kita ajarkan melalui masalah, dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, itu akan istilahnya itu dia akan lebih paham. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya, jadi akan lebih memahami isi pelajaran tadi, seperti itu. Selanjutnya, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Nah, karena problem solving tadi itu menantang kemampuan siswa kan, ini bisa nggak ya dia menganalisisnya permasalahan tadi itu, menemukan solusi permasalahannya sehingga dia mendapatkan pengetahuan yang baru kan. Karena selama ini dia nggak tahu tuh, tadi kayak limbah limbah kulit nanas, dia kan nggak tahu. Lah ini limbah ya selama ini dibiarkan membusuk saja, dibuang ke tempat sampah, ya udah selesai kan, seperti itu solusinya selama ini mungkin dia tahu. Tetapi karena dia sudah mencoba mengkaji dari berbagai literatur, mengumpulkan berbagai data, ternyata dia menemukan berbagai solusi tentang cara pemanfaatan limbah dari kulit nanas tadi. Seperti itu. Artinya apa? Dia itu istilahnya mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, itu dia ya. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Karena kan tadi dia mencoba menemukan solusi dengan melaksanakan yang namanya diskusi. Ya, otomatis di sana siswa aktivitasnya menjadi meningkat karena dia menemukan berbagai solusi. Ada yang mengumpulkan data dengan mencari jurnal, kemudian dianalisis. Nah, itu kan artinya aktivitas siswa di dalam proses pembelajarannya menjadi meningkat. Selanjutnya, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, di dalam kehidupan nyata sebaiknya itu kita memberikan problem itu yang sudah istilahnya familiar bagi siswa, sehingga dia bisa memahami permasalahan tadi ya sebagai sesuatu hal yang ada di lingkungannya. Oh ya, nanti kan begitu nampak kulit nanas, oh ini limbah, ini sebenarnya bisa begini. Nah, jadi istilahnya itu membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah-masalah yang ada di lingkungan. Selama ini mereka menganggap kulit nanas itu nggak jadi masalah karena mereka cuek saja ya kan. Ternyata setelah diberitahu ataupun diarahkan, mereka tahu oh ini adalah sumber masalah. Kenapa? Tadi kan kita sudah membahas bahwa mengkaji dari berbagai aspek, dari aspek estetika, baik itu dari aspek kesehatan, baik itu dari segi aspek ekonomi dan segala macam. Ya, itu dia. Selanjutnya apalagi keunggulannya yaitu membantu siswa mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk mengembangkan pengetahuan baru dan mereka harus bertanggung jawab dalam pelajaran yang mereka lakukan. Karena setiap permasalahan yang mereka sudah deteksi tadi, mereka harus bertanggung jawab untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka deteksi tadi. Ya, selanjutnya lebih menyenangkan dan disukai siswa, jelas karena kan tadi dia kita kalau dikasih problem terus itu jadi tertantang ya. Saya sendiri kalau misalnya ada problem ini apa sih, jadi penasarannya tinggi gitu, curiosity-nya tinggi, jadi pengen tahu. Sehingga menyenangkan pembelajarannya daripada cuman oke, anak-anak saya jelaskan begini gitu. Nah, itu membosankan bagi siswa. Jadi kita memberikan
suatu pengalaman belajar yang baru, sehingga itu pasti akan menyenangkan. Karena kan di sana menuntut betul-betul dia harus dia sudah mendeteksi sendiri masalah, dia mencoba untuk menemukannya. Jadi kan dia merasa tertantang dan senang gitu. Senangnya dalam hal apa? Oh, ini aku harus menemukan solusinya nih, seperti itu ya. Jadi dia lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyelesaikannya dengan pengetahuan mereka yang baru. Di sini kan ketika ada problem, kita meminta siswa tadi itu harus istilahnya itu mengkaji problem tadi kan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini itu akan kemudian menemukan solusi-solusi yang tepat untuk problem tadi. Itu akan dapat mengembangkan kemampuan siswa tadi untuk berpikir kritis. Seperti itu. Ya. Nah, karena siswa harus berpikir, nah ini solusinya apa ya bagusnya, ini apa ya, walaupun solusinya itu tadi banyak kan ya, banyak, tapi dipilih solusi terbaik. Kenapa? Mungkin dari segi aspek ekonomi lebih menguntungkan, karena kayak tadi limbah kulit nanas tadi, saya mau ngambilnya untuk pembuatan hand sanitizer daripada sabun. Kenapa? Karena sekarang lagi masa pandemi, hand sanitizer harganya juga jauh lebih mahal daripada sabun. Nah kan istilahnya itu ada berbagai macam sudut pandang dari siswa tadi, artinya dia berpikir, oh ini yang bagus ini. Kemudian dari segi ekonomi juga itu bahannya lebih mudah, lebih murah seperti itu daripada membuat sabun misalnya. Nah, artinya kita mengembangkan kemampuan siswa tadi juga untuk berpikir kritis, karena dia bisa berpikir dari berbagai aspek ataupun berbagai sudut pandang. Ya, selanjutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Nah, artinya apa? Ya, mereka di dalam dunia nyata, memang mereka di dalam lingkungannya menyelesaikan problemnya, otomatis mereka bisa memberikan pengetahuan baru mereka dan diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mungkin bisa jadi berkomunikasi dengan tukang penjual nanas, Pak, Bu, saya mau ngambil kulit nanasnya, mau saya olah bagaimana. Artinya mereka bisa mengaplikasikannya kan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini adalah keunggulan dari SPBM. Seperti itu ya. Yang terakhir, mengembangkan minat siswa untuk belajar. Ini udah tadi ya, sama kayak menyenangkan, disukai itu tadi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kelemahan SPBM. Nah, segala sesuatu itu ada unggul, ada lemahnya. Nobody perfect, termasuk strategi. Nggak ada yang perfect banget, pasti ada beberapa kelemahannya, kan begitu. Apa saja kelemahannya? Yang pertama itu terkadang masalah yang dipelajari itu sulit untuk dipecahkan dan membuat siswa merasa enggan untuk mencoba. Karena nggak semua siswa kita itu kreatif, ya. Nggak semuanya yang berminat. Nah, itu permasalahannya. Nah, kalau udah tidak minat, ya dia nggak akan mau kayak gimana pun kita kasih fasilitasi, dia nggak mau, ya gimana kan begitu, itu kan tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, apalagi ketika masalah-masalah yang kita berikan itu sulit. Nah, jadi sebagai seorang guru bagaimana? Ya, berarti saudara harus memberikan suatu permasalahan-permasalahan yang tidak sulit, yang sehingga bisa dipecahkan oleh siswa tadi. Selanjutnya, yang kedua, membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Jelas, karena persiapannya ini banyak, terus kan untuk satu permasalahan aja itu bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, artinya waktunya itu banyak banget diperlukan. Apalagi kalau kita dikejar-kejar yang namanya ujian akhir seperti itu. Jadi strategi seperti ini ya itu terkendala waktu. Nah, seperti itu. Makanya kebanyakan guru itu kan suka menerapkan strategi yang konvensional. Kenapa ya? Karena itu tadi, yang di dalam pikiran dari guru tadi itu adalah mengejar kurikulum, mengejar materi. Sampai enggak ya materinya ini menjelang ujian, apakah siswa tadi senang ataupun paham tentang materinya, ya nggak peduli, yang penting selesai. Kan banyak juga yang seperti itu pemikirannya. Ya, sebagian ya, nggak semua guru juga seperti itu. Oke? Itu dia. Jadi di dalam SPBM tadi itu butuh banyak waktu untuk persiapannya dan untuk penyelesaiannya, seperti itu. Selanjutnya, tanpa pemahaman siswa tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Jadi siswanya tadi harus benar-benar tahu dulu tentang problemnya apa, tentang solusi yang akan diambilnya.
Jangan sampai kalau siswa tadi itu tidak paham ya, otomatis ya kita tidak akan bisa proses pembelajarannya tidak akan bisa dijalankan seperti itu. Karena siswa tadi dia tidak akan belajar tentang apa yang mereka ingin pelajari gitu, karena mereka nggak paham ya. Jadi siswa itu harus paham dulu tentang apa yang akan mereka pelajari. Nah, inilah kelemahan dari SPBM. Oke? Habis, thank you very much. Inilah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Semoga dengan saudara mengetahui tentang strategi pembelajaran berbasis masalah menjadi alternatif nanti bagi saudara ketika menjadi guru ataupun PPL, menjadi salah satu strategi yang bisa saudara ambil untuk meningkatkan pengetahuan siswa ya, dan sebagai salah satu alternatif untuk membuat siswa itu bisa belajar lebih menyenangkan seperti itu. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.